Halo teman-teman semua, kenalin ya, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar pemrograman program studi teknologi sains. 4 elemen penting dalam pemikiran komputasi adalah dekomposisi, abstraksi, pemikiran algoritmik, dan pengenalan pola. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai topik abstraksi. Konsep abstraksi. Abstraksi adalah proses menyaring terhadap karakteristik pola yang tidak kita perlukan untuk memusatkan perhatian pada pola yang kita lakukan. Dari sini, kita dapat membuat representasi dari apa yang kita coba selesaikan. Dapat kita ketahui bahwa abstraksi ini ada di mana-mana. Salah satu contohnya adalah mesin yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan penerapan dari cara aplikasi dari Just Work. Sementara di balik layar, aplikasi berjalan di atas lapisan kode. Nah, mengapa sih abstraksi itu penting? Karena mampu menggunakan abstraksi itu merupakan keterampilan yang berharga bagi pemrograman. Dapat kita ketahui, abstraksi adalah keterampilan berpikir komputasi yang berpadu dengan baik dengan tugas-tugas seperti membangun algoritma dan mengenali pola. Abstraksi membantu pelajar membuat diagram ide atau membuat visualisasi data yang lebih kompleks. Jika kita tidak dapat berpikir abstrak, kita mungkin berakhir dengan solusi yang salah untuk masalah yang kita coba untuk menyelesaikannya. Dengan contoh kucing, jika kita tidak abstrak, kita mungkin berpikir bahwa semua kucing memiliki ekor panjang dan bulu pendek. Setelah disarikan, kita tahu bahwa meskipun kucing memiliki ekor dan bulu, tidak semua ekornya panjang dan tidak semua bulunya pendek. Dalam hal ini, abstraksi telah membantu kita membentuk model kucing yang lebih jelas. Langkah-langkah menerapkan abstraksi. Yang pertama, identifikasi contoh dari abstraksi. Yang kedua, jelaskan mengapa abstraksi diperlukan dalam penurunan solusi komputasi untuk situasi tertentu. Yang ketiga, buat abstraksi dari situasi tertentu. Yang keempat, membedakan antara entitas di dunia nyata dan abstraksinya. Sebagai contoh, kue membutuhkan bahan-bahan. Setiap bahan membutuhkan jumlah tertentu yang dibutuhkan kue. Pada saat mengabstraksi, kami menghapus detail spesifik dan mempertahankan pola umum yang relevan. Pola umumnya adalah kita perlu tahu bahwa kue memiliki kandungan. Kita perlu tahu bahwa setiap bahan memiliki jumlah tertentu. Kita perlu tahu bahwa setiap kue membutuhkan waktu tertentu untuk memanggangnya. Detail spesifiknya adalah kita tidak perlu tahu apa bahannya, kita tidak perlu tahu berapa jumlahnya, kita tidak perlu tahu berapa lama waktunya. Level pada abstraksi. Level abstraksi terdiri dari 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin sedikit detailnya. Level yang pertama yaitu level fisik. Yang kedua, level logis atau konseptual. Yang ketiga, level tampilan. Level fisik adalah tingkat abstraksi data terendah, menjelaskan bagaimana data sebenarnya disimpan dalam database. Anda bisa mendapatkan detail struktur data yang kompleks di level ini. Pada tingkat fisik, kita dapat mengetahui di mana suatu file disimpan, ukuran file, blok penyimpanan, dan penggunaan memori. Database administrator bekerja pada level ini. Mereka menentukan lokasi suatu database, bagaimana cara menyimpan data dan merancang database. Wisata konseptual adalah level menengah dari abstraksi data 3 level. Menjelaskan data apa yang disimpan dalam database. Kita melihat data dalam tampilan konseptual, yaitu dalam format tabel. Kita dapat melihat atribut data yang ada di tabel dan menentukan hubungan antar tabel. Programmer bekerja pada level ini. Mereka mendesain tabel dan atributnya, dan juga menentukan hubungan antar tabel. Level yang selanjutnya adalah level tampilan. Level tampilan adalah tingkat abstraksi data tertinggi. Pada level ini, yang ditampilkan hanyalah bagian spesifik dalam suatu database. Contohnya pada database kampus.
Jika pengguna adalah seorang mahasiswa, maka yang akan ditampilkan adalah data berupa nama, nomor telepon, jumlah mata kuliah, dan lain-lain. Sebaliknya, jika pengguna adalah dosen, maka yang akan ditampilkan berupa data dirinya, kehadiran mahasiswa, dan hasil nilai mahasiswa. Abstraksi memiliki banyak manfaat, yaitu pertama dapat membantu kembali ke masalah yang lebih besar. Yang kedua, dengan memahami abstraksi dapat memungkinkan kita untuk memahami masalah yang dihadapi, karena abstraksi digunakan untuk menyederhanakan sesuatu yang sulit. Lalu yang ketiga, dapat membantu kita agar lebih mudah memahami sesuatu hal yang kompleks. Contoh penerapan abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Matematika. Siswa melakukan survei terhadap teman sebaya dan menganalisis data untuk mencatat temuan utama, membuat visualisasi, mempresentasikan temuan. Sains. Siswa mengembangkan hukum dan teorema dengan melihat rumus dan persamaan yang serupa. Ilmu sosial. Siswa menggabungkan detail terpenting yang dibagikan dalam artikel tentang peristiwa terkini tertentu dan menulis ringkasan tentang peristiwa tersebut. Mobil adalah mesin yang sangat kompleks, tapi sebenarnya sederhana, yaitu komponennya adalah setir, pedal gas, dan perpindahan gigi. Lalu ada pengontrol video game, hanya memiliki beberapa tombol, tetapi di bawahnya ada mekanisme kontrol yang rumit. Lalu di contoh selanjutnya ada peta London Underground. Ini merinci jalur tabung dan rel stasiun yang ada di dalamnya. Sebab hanya itulah yang dibutuhkan oleh penumpang untuk merencanakan perjalanan dari stasiun satu ke stasiun lainnya. Lalu data lainnya seperti lokasi geografis sebenarnya, jarak antar stasiun, kedalaman bawah tanah, dan jumlah platform tidak disertakan karena tidak relevan dengan perencanaan perjalanan di kereta bawah tanah. Selanjutnya adalah abstraksi dalam ilmu komputer. Abstraksi dalam pengkodean dan ilmu komputer digunakan untuk menyederhanakan string kode menjadi fungsi yang berbeda. Ini menyembunyikan kompleksitas yang mendasari dalam bahasa pemrograman, yang membuatnya lebih mudah untuk mengimplementasikan algoritma dan berkomunikasi dengan alat digital. Jadi, kesimpulan dari abstraksi adalah proses penyaringan menjadi yang lebih sederhana. Dapat kita ketahui bahwa abstraksi sendiri memiliki 3 level, yaitu level fisik, level konseptual, serta level tampilan. Banyak manfaat yang bisa kita ambil pada proses abstraksi ini. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan abstraksi yang terbagi dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah bidang matematika, ilmu komputer, ilmu sosial, dan bidang yang lain-lainnya.